Tuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar siang hari ini? Senang ini Vina kita bisa kembali bersilaturahmi meskipun hanya lewat jalur online ya, jalur Zoom ya. Dan ini adalah event webinar Rumah Inovasi pertama ini di tahun 2025. Tuh, Pak. Ya, kalau nggak salah ini event ini sudah ada dari tahun 2018, Bapak Ibu. Jadi sebelum ada pandemi, dulu kita masih pakai Webex kalau nggak salah ya. Jadi event webinar Rumah Inovasi ini sudah sangat lama, 2018. Kemudian hebohnya ketika pandemi COVID dan sampai sekarang sudah masih terus berlangsung. Oke, nah hari ini saya kebagian tugas ini ditunjuk sama Bu Vina untuk menjadi pembicara, untuk menyampaikan tema yang sebenarnya cocok dibawakan di awal tahun ini. Ya, jadi Tuh, Pak. Ibu dan Bapak semua, semoga materi yang sederhana, yang singkat. Bu Vina, hari ini saya sampai jam berapa? Jam Hari ini sampai jam setengah 4, Pak. setengah 4 ya, karena ada waktu asar ya. Jadi kita usahakan jam 3.30 sudah selesai. Kalaupun lewat-lewat ya jam 6 lah ya, Bu Vina ya, boleh ya. Jangan, Pak, kelamaan. Nah, oke, jadi untuk mempermudah, izin saya sebentar, izin saya share presentasinya. Izin saya menggunakan presentasi. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Sip. Oke, izin saya. Nah, ini dia. Oke, tema kita adalah strategi ISO menghadapi tantangan di tahun 2025. Oh ya, selamat tahun baru juga. Saya rasa tidak tidak telat ya, Bu Wina ya. Walaupun baru 17 hari kan kita memasuki Tuh, tahun Pak. 2025. Selamat tahun baru buat Ibu Bapak semua. Oke, sekali lagi izin saya disclaimer sebelum membawakan materi ini. Tema yang kita bawakan bukanlah strategi dari organisasi ISO-nya. Sekali lagi, tema yang kita bawakan hari ini bukanlah strategi dari organisasi ISO-nya, tapi ini adalah uh, strategi dari organisasi kita. Siapa kita itu ya? Perusahaan Bapak Ibu semua nantinya. Nah, kita di sini akan yang kita gunakan tentu saja adalah persyaratan atau panduan dari ISO apa yang bisa kita gunakan untuk dijadikan strategi agar organisasi Bapak dan Ibu bisa lebih siap menghadapi tantangan di tahun 2025. Sekali lagi, ini bukan strategi dari organisasi ISO-nya, tapi ini justru strategi dari organisasi kita untuk mempersiapkan diri menggunakan baik persyaratan maupun panduan dari ISO bagi organisasi kita. Bu Vina tahu nggak standar ISO ada berapa di dunia? Banyak ya, Pak. Seriesnya Banyak banyak. ya. Hmm. Ibu Bapak saya yakin sudah tahu ya. Banyak sekali standar. Jadi saya tidak akan bicara semua persyaratan ISO terlalu banyak. Ibu Bapak sekedar informasi, ISO itu sudah merilis 25.111 standar per 31 Desember 2023. 2023 loh. Nah, 2024 belum dihitung karena mungkin baru akhir tahun ya. Jadi per 2023 akhir tahun itu 25.111 standar. So, saya menyarankan, yuk Ibu Bapak, yuk kita sama-sama mau membuka capek-capek sedikit lah mempelajari ISO. Kenapa? Saya yakin akan ada manfaat bagi organisasi Bapak dan Ibu semua. Jadi yuk kita manfaatkan standar yang banyak itu untuk menjadi panduan atau untuk menjadi pedoman bagi organisasi dalam aktivitas sehari-hari. Oke, sebelum saya panjang lebar ini, Bu Vina, yuk kita lihat ini peserta sudah berapa, Bu Vina? Sudah ada 150-an. Kita lakukan polling pertama, saya Boleh mau sih. lihat. Oke, Ibu Bapak, saya mau Kapan lihat pollingnya ya? apakah Ibu Bapak ini secara personal, para peserta ini sudah familiar dengan persyaratan ISO. Yuk, dilakukan di... Baik, saya Sudah? launch pollingnya ya, Pak. Ya, Ini ada dua pertanyaan langsung, jadi bisa Bapak yang langsung jawab. satu-satu dulu, satu-satu dulu. Oh, mau langsung dua ya? Ini langsung dua, Pak. Ya. Oh ya udah, siap. Oke, langsung dua. Tolong teman-teman dijawab. Yuk, pada semangat.
apakah ibu bapak sudah familiar dengan standar ISO? Itu yang pertama. Kedua, apakah perusahaan ibu bapak sekarang sudah menerapkan sistem manajemen ISO? Ini penting bagi saya, mempermudah bagi saya sebagai pembicara untuk melihat latar belakang dari para peserta yang mengikuti webinar siang hari ini. Oke, jangan ragu-ragu. Ayo, ayo. Oke, sudah 91% yang ikut. Iya, 90%. Yuk, yuk, yuk. Kayaknya lebih banyak yang sudah familiar nih ya, Bu Vina ya. Iya, betul, Pak. Oke. Dan alhamdulillah perusahaan Ibu dan Bapak semua sudah banyak yang menerapkan sistem manajemen ISO. Wow, ini mempermudah kita bicara nanti. Cukup Bu Vina di stop aja, Ini saya yang full untuk handphone dan di share hasilnya. Oke. share result. Jadi 87% itu familiar dengan standar ISO. Alhamdulillah. Bagi yang 13% tetap semangat ya, tetap ngikut ya. Bukan berarti saya akan bicara yang rumit-rumit. Insya Allah saya akan mengakomodir yang 13%. Bahasanya saya coba semudah mungkin agar mudah diimplementasi. Karena Bu Vina, saya seringkali dapat masukan dari teman-teman yang ikut webinar, Pak, kalau bisa webinarnya yang sederhana-sederhana saja, yang teman-teman setelah ini bisa langsung implementasi ya. Oke, kemudian 91% sudah standar ISO organisasinya. Wow, ini luar biasa. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya nih, apa-apa saja yang sudah mereka persiapkan. Sip. Oke, di stop sharing, Bu Vina, biar Baik, teman-teman desktop bisa share. langsung. Oke, ya, jadi, sip. Oke, kita masuk ya. Jadi sekali lagi, selamat datang 2025. Dan sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan momen tahun baru ini ya. Itu yang pertama ingin saya tetapkan. Karena sebenarnya kalau kita bicara seseorang personal, Bu Vina kalau awal tahun ngapain aja ya? Biasanya ada apa yang dibuat baru, ada apa biasanya? Resolusi kali ya, Pak. Resolusi. Boleh tahu apa resolusinya tahun ini, Bu Vina? Olahraga, Pak. Rajin olahraga. Olahraga. Ya. Saya yakin para peserta semua juga sama nih. Awal tahun buat resolusi baru, buat komitmen baru, buat apa ya, kebiasaan baru di tahun 2025. Atau bahkan ada yang mulai hobi baru. Ada yang baru mulai belajar gitar nih di umur 50 tahunan. Ada yang baru mulai melihara burung, mungkin katanya tahun tahun ini ya. Nah, itu biasa, teman-teman. Kenapa sih harus nunggu tahun baru buat resolusi? Wong harinya sama-sama aja 24 jam. Wong tidak ada perubahan, hanya masalah waktu saja, tanggal saja. Tetapi bukan rasa umum lagi ketika tahun baru itu seakan-akan secara psikologis menimbulkan semangat baru pada diri kita. Oh, tahun baru saya harus berubah. Harusnya sih berubah nggak usah sekarang, nggak usah nunggu tahun baru. Tapi nggak apa-apa lah, nunggu tahun ini deh. Gitu. Teman-teman, Bu Vina lihat nggak di beberapa WA grup? Biasanya tuh ada tuh, grup olahraga saya apa resolusi kesehatan tahun 2025. Oh, ada juga grup kesehatan apa resolusi tahun ini buat mulai puasa Pak tahun ini Senin Kamis biar rajin. Semua itu hanya menggunakan momentum awal tahun. Ya, jadi hanya memanfaatkan momentum awal tahun. Yang ingin saya tekankan di sini, sebenarnya kita juga atau organisasi dalam hal ini juga bisa memanfaatkan momentum awal tahun untuk langkah-langkah strategisnya, gitu ya. Sekali lagi, organisasi itu seharusnya bisa juga memanfaatkan momentum awal tahun untuk uh, membuat target baru, membuat komitmen baru, atau melakukan improvement-improvement baru di awal tahun ini. Itu yang ingin saya tekankan teman-teman semua. Jadi yuk kita sama-sama gunakan momentum psikologis ini, bukan hanya orangnya yang membuat resolusi, tapi juga organisasinya. Oke, jadi sekali lagi organisasinya juga uh,
membuat resolusi lah gitu ya. Itu yang akan kita bicarakan di materi yang sangat singkat, mungkin 1,5 jam hari ini. Kenapa? Ya, satu tadi saya katakan, kita memanfaatkan efek fresh start, awal yang fresh di awal tahun. Saya yakin investor, mitra bisnis, karyawan memiliki ekspektasi yang tinggi nih di awal tahun biasanya ya. Ini ada ide baru apa ini? Ada perbaikan apa? Oke, ya. Kemudian, yuk kita sama-sama gunakan di awal tahun baru ini mungkin perasaan psikologis secara kolektif untuk memulai perubahan. Nah, ini organisasi harus memanfaatkan ini ya. Jadi gunakanlah kesempatan ini. Atau perencanaan strategis yang apa yang akan dilakukan organisasi. Kenapa? Karena setiap tahun kan trennya juga berbeda ya, trennya juga berubah. Makanya organisasi yang itu harus agile, harus mampu menyesuaikan diri. Nah, untuk itu dia perlu menyusun strategi di setiap awal tahun dan seterusnya lah. Nah, ini yang ingin kita bahas satu persatu. Uh, Untuk melakukan perubahan, tentu banyak patokannya. Sekali lagi dari awal saya disclaimer, ini yang kita gunakan adalah persyaratan atau panduan ISO yang sederhana-sederhana saja, agar organisasi lebih siap menghadapi tantangan di awal tahun 2025 ini. Vina siap? Udah? Kita mulai ya. Yang pertama, apa sih strategi yang bisa kita gunakan? Nah, ini dia. Izin, waduh, saya ini chat banyak langsung ngechat ya sebentar. Oke, itu dari Vina ternyata ngechat. Izin saya tekankan, yang pertama adalah organisasi diminta mengidentifikasi dan mengupdate konteks organisasi. Teman-teman, karena teman-teman sudah familiar tadi ya, 87% sudah familiar, harusnya saya tidak perlu terangkan apa konteks, tapi tidak apa-apa, ada yang 13%. Di ISO ini adalah klausul 4.1. Oke, 4.1. Semua standar ISO yang high level structure, klausul pertama itu adalah bicara tentang konteks. Tolong ditekankan itu. Jadi semua standar ISO yang high level structure, kalau kita bicara klausul pertamanya, standar pertama adalah konteks. Kenapa? 1, 2, 3 kan bukan persyaratan ya. Kalau kita bicara requirement, 1, 2, 3 lebih pembukaan, skop, ruang lingkup. Berarti ISO menetapkan ini dulu nih yang harus direncanakan. Apa sih Pak konteks? Dari tadi konteks-konteks terus. Izin kita menggunakan bahasa yang sederhana saja. Konteks adalah masalah internal dan masalah eksternal yang relevan dengan tujuan dan arahan strategik yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Waduh Pak, bahasanya terlalu textbook. Tidak apa-apa, saya ambil dari persyaratan. Mohon maaf. Oke, untuk mempermudah. Konteks adalah masalah internal dan masalah eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi mencapai target yang diinginkan. Sederhananya itu. Apa sih masalah internal di organisasi Bapak Ibu? Apa sih masalah eksternal? Nah, ini harus dari awal diidentifikasi dari awal tahun. Ini yang awal harus kita identifikasi. Saya tahu tadi 97% ya sudah sertifikat ISO. Terkadang Ibu dan Bapak sudah punya dokumennya. Tapi dokumen ini terkadang, mohon maaf sekali, hanya formalitas. Karena untuk nanti kalau auditor nanya, Pak, kami punya Pak dokumennya, gitu ya. Oke lah, paling tidak ada gitu ya. Tapi saya berharap mulai hari ini, teman-teman, yuk paling tidak di awal tahun dilihatlah konteksnya. Apakah konteks organisasi ini, apakah yang ada di layar sekarang, itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Oke. Kalau kita bicara kondisi relevan, kita harus tahu nih tren 2025. Oke. Ibu Bapak, yuk. Ini mereka bisa ketik ya.
bisa dibuka ya, Bu Vina ya. Bisa cek, Pak. Sebentar, saya coba lihat. Oh, oke, saya buka mereka Meet Group Chat. Oke, saya buka sekarang. Ibu Bapak, tolong tulis kira-kira apa sih sepengetahuan Bapak Ibu tren di tahun 2025? Apa Hmm. tren yang ada saat ini? Tolong tulis di chat. Bu Vina nanti dilihat ya jawaban-jawaban yang bagus. Ini mungkin nanti bisa dapat ini, dapat Door door prize, Pak. prize. Ya. Oke, yuk jawab. Sudah bisa jawab nulis? Ada yang direct chat ke saya. Oke. Nulisnya jangan karena sudah dibuka, jangan direct ke Hmm. maunya direct aja. Boleh. AI, Pak. PPN AI, 12%, Pak. digitalisasi, kan di cancel. PPN 12%. 4.0 lingkungan, wah luar biasa ini. Digitalisasi, AI. AI lagi aspek lingkungan. Trennya Climate sampai change. climate change. Oh ya, lingkungan lah ya, daya beli menurun, PPN naik. Waduh. Oke, sip. Cukup, nggak usah banyak-banyak. Oke, Bu Vina, di oke Cortex, Pak. tadi yang tanya. Pajak. Apa? Cortex. Itu bikin saya pusing kemarin, tapi sekarang sudah bisa, sudah berhasil. Betul. Nama juga ya baru ya, teman-teman. Iya. Segala sesuatu yang baru tentu perlu pengorbanan untuk mempelajari. Ya, Cortex itu jadi isu, tapi sekarang sudahlah. Itu sudah lebih mudah. Oke, bisa karena biasa. Sip. Kita tutup lagi nih biar nggak banyak ini ya. Ntar saya tutup ininya, host dan co-host. Oke, sekarang saya batasi lagi hanya untuk host dan co-host. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab tadi, luar biasa. Kalau saya lihat, rata-rata jawabannya itu mengarah hampir similar tuh. Ke AI, digital, lingkungan. Wow, ini memang teman-teman memang bukan hanya di Indonesia ya. Kalau teman-teman ditanyakan keluar juga sama. Itulah menjadi isu-isu yang sekarang. Nah, yang ingin saya tekankan, yuk mulai hari ini buka, teman-teman kan terserah nih apakah MR ISO atau bukan. Kalau bukan tolong usulkan ke MR, Pak, tolong dibuka lembaran kontak organisasi kita, sesuaikan dong dengan tren 2025 yang tadi Ibu Bapak sebutkan di chat ya. Tolong sekali lagi teknologi itu perubahan iklim dan seterusnya, saya baca sambil baca lagi. Sekali lagi, tolong ingatkan MR untuk mengupdate. Setelah ini langsung, jangan sekarang. Setelah ini, update, Pak, kontak kita sudah mengcover itu semua belum? Nah, kalau belum, kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, monggo diupdate sekarang. Gitu ya. Sorry, setelah ini, jangan sekarang. Nah, teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwa dokumen kontak organisasi itu bukanlah dokumen statis hanya dalam rangka ISO. Yuk kita gunakan momen awal tahun ini untuk mengupdate dokumen kontak organisasi, isu-isu internal, isu eksternal, agar lebih sesuai dengan kondisi di tahun 2025. Tepat ya? Nah, untuk mempermudah, izin saya tambahkan contoh-contoh sederhana. Terima kasih. Kalau saya lihat contoh saya nanti Bu Vina ini hampir similar kok. Hampir similar dengan yang teman-teman. Ya contohnya internal itu masalah kompetensi. Ini salah satu yang teman-teman uh, ini menurut saya pastilah ya di semua organisasi yang akan menentukan kinerja organisasi tentunya adalah kompetensi dari sumber daya manusianya. Nah, ini coba saya sambungkan dengan pendapat teman-teman tadi. Berarti kalau Vina tadi apa bicara apa tadi kebanyakan trennya AI. AI, digital. Berarti teman-teman udahlah tahun ini memang kompetensi coba kita arahkan ke sana. Udah, tapi bukan berarti chat GPT mania ya, Bu Vina ya, jangan ya. Jangan, Pak. Ya, jadi coba yuk. Tadi ada juga yang mengatakan teknologi. Yuk, peningkatan kompetensi yang berhubungan dengan AI, berhubungan dengan otomatisasi, berhubungan dengan lingkungan tadi dikatakan itu yuk mulai kita siapkan sejak awal tahun. Masukkan itu ke konteks organisasi. Karena itu trennya di situ sekarang. Oke ya. Oke. Jadi yuk kita sesuaikan kompetensi ini sesuai dengan tren 2025 seperti apa. Sekali lagi ini kan masih umum ya teman-teman. Ini kan hanya pembicaraan secara general.
Tentu teman-teman tidak bisa langsung, wah, mengikuti apa yang tadi dijawab di chat, tapi nanti tentu harus diidentifikasi sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Karena saya yakin bisnisnya tentu akan berbeda setiap bisnis. Ya. Kemudian, ini contoh nih ya, kalau masalah internal lagi, proses, efisiensi proses, ketidakefisienan proses ini menjadi penting. Tolong dilihat nih, sekarang era digital, eranya maunya cepat, tepat. Kalau bisa belum pesan tuh Bu Vina udah diantar, saking cepatnya gitu ya. Kalau bisa. Jadi yang proses lambat, kompleks, membutuhkan approval yang lama, suka tidak suka akan kehilangan customer. Tapi dengan persyaratan, bukan berarti proses cepat harus melanggar regulasi ya. Tolong diingat, boleh cepat tapi tidak melanggar regulasi gitu loh. Jadi tolong dilihat proses di internal. Berapa flow. Nah ini teman-teman mungkin trennya lean ya. Ini suka tidak suka. Ini sebenarnya lean mungkin bukan manufacturer udah terbiasa lah mereka. Menyingkatkan proses. Bagaimana proses bisa lebih cepat. Ini cukup krusial di tahun 2025 ini. Oh ya, pembahasan ini saya hasil diskusi saya dengan teman-teman karena kami ini adalah lembaga sertifikasi yang membawahi kawasan Asia Pasifik ya teman-teman. Jadi kita juga diskusi dengan teman-teman di kawasan Asia Pasifik. Ini tren-tren yang memang ada di beberapa perusahaan. Dari beberapa auditor kami sempat diskusi gitu ya. Kemudian tahun ini juga, ini dia produk. Ini masalah internal isunya tentang produk dan inovasi gitu ya. Inovasi produk dan layanan. Teman-teman, tadi saya katakan layanan harus cepat, harus tepat ya. Jadi organisasi dengan metode layanan yang lama mungkin akan tertinggal. Saya tidak mau sebutkan namanya, tapi banyak teman-teman lihat sekarang perusahaan taksi yang lama pun sekarang sudah online, semuanya sudah cepat gitu ya, mengikuti inovasi yang ada berkembang saat ini. Oke, kemudian ini contoh-contoh saja ya. Keterbatasan modal, nah ini mungkin tidak tergantung organisasinya ya, tapi beberapa organisasi yang butuh bisnis yang butuh modal ini jadi kendala juga. Saya dengar kemarin jadi pinjaman ke bank atau mencari dana cukup tidak mudah saat ini dengan kondisi sekarang. Nah ini jadi perlu apa istilahnya ya, perlu pemikiran lebih lanjut. Bagaimana cara mengoptimalisasi pengelolaan arus uang cash dan seterusnya. Jadi evaluasi strategi pembiayaan. Nah, ini dia. Kemudian konflik informal atau budaya. Nah, ini contoh-contoh yang sekarang gen apa ya, Bu Vina? Bu Vina itu gen apa sih? Gen Z, gen milenial? Saya milenial, Pak. Oh, milenial ya. Sekarang di bawah milenial apa? Gen Z. Gen Z ya. Dan Gen Z sekarang sudah mulai bekerja, teman-teman. Jadi Iya. terkadang memang kita tidak bisa menyalahkan mentang-mentang saya kolonial Bu Gina. Iya, Ini Pak. milenial begini atau milenial ini Gen Z begini. Karena memang berbeda budaya gitu ya. Eh, saya ingat kalau saya diskusi sama para auditi, tipikal kalau dulu zaman saya Bu Vina di manufacture itu makan siang itu mereka makan bareng, kemudian mereka pergi ke mana-mana bareng, baru balik kerja gitu ya. Tapi jam istirahat. Ya. Kalau milenial dan Gen Z lebih banyak duduk di depan laptop dan komputernya jam istirahat. Saya nggak tahu. Ini just ini saja nih katanya sih ya. Kenapa? Karena mungkin bisa main game atau bisa Nonton biasanya, chatting-chatting, Pak. bisa nonton gitu. Itu berbeda generasi. Ini saya lihat ada Pak Agus juga nih. Kalau Pak Agus udah kolonial banget tuh. Jadi, oke, jadi eh, ya kalau bisa ketemu orang ngobrol lebih nyaman. Tapi buat Gen Z, milenial lebih senang digital. Nah ini kan jadi budaya yang mungkin bisa berbeda gitu ya. Nah, ini yang perlu diselaraskan lah paling tidak ya antara di organisasi satu. Sorry, ini hanya contoh-contoh sederhana saja yang mungkin saya tekankan karena mulai ini sekarang Gen Z sudah mulai. Tahun lalu mungkin masih banyak mengatakan yang masuk milenial Pak. Sekarang Gen Z sudah mulai. Saya tidak bahas tipikal per generasi, ibu bapak baca, pelajari saja.
Kalau teman-teman bagian dari human capital, saya yakin udah lebih pakar daripada saya lah. Sudah mempelajari itu. Apa Gen Z, apa biasanya, cocoknya seperti apa, dan apa milenial, dan seterusnya lah. Oke, itu contoh. Hanya sedikit yang saya katakan karena waktunya terbatas. Oke, kalau eksternal apa? Oh, ini dia. Ketidakpastian ekonomi global ya. Apa ini Ibu Vina contohnya ya? Apa? Ekonomi global apa? Yang Ibu Vina tangkap apa? Mungkin naiknya harga emas, Pak. Wah, luar biasa ini. Ternyata kelihatan ini suka investasi emas Bu Vina ya. Ya betul, salah satunya kenaikan ini ya bumi ya. Jadi atau Dolar juga. nilai tukar dolar Iya, itu dolar lagi. tolong dipikirkan. Ingat hati-hati Ibu Bapak. Nih kayak kami nih kita lembaga ini kan lembaga sertifikasi internasional. Kalau ada pembayaran mungkin nanti ke prinsipal atau pihak keluar kan rata-rata teman-teman yang harus melakukan pembayaran dalam dolar gitu ya. Hati-hati. Jadi fluktuasi nilai tukar itu menjadi penting nanti ya. Tanggal 20 ini Trump dilantik. Tolong hati-hati, siap-siap ya. Ini tolong dibaca-baca, dipelajari. Jadi apa dampaknya bagi organisasi? Mungkin yang tidak pembiayaan tidak beli material dalam rupiah, jual rupiah mungkin tidak masalah. Tapi buat teman-teman yang manufacture, yang beli barang raw material kebanyakan dalam dolar, jual rupiah, mulai hati-hati, mulai lihat-lihat gitu ya. Mulai nyimpan-nyimpan, mulai strategi-strategi, mulai nyimpan dolar, jangan. Nanti saya dimarahin sama ini. Oke, inflasi juga, Bu Fira. Ya, saya tadi pagi ini baca ini nih. Saya baca nih. Saya orang lama, Bu Fira, saya baca Kompas. Orang. Nggak apa-apa ya, media Kompas saya promosikan. Saya termasuk orang lama ini. Pak Presiden kita yang terhormat, Pak Prabowo mengatakan optimis pertumbuhan ekonomi 8%. Wah, ya. Ini optimis dari pimpinan. Kita juga harus optimis dong. Organisasi juga optimis gitu ya. Nah ini dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini dan seterusnya lah ya. Oke, itu tolong dipikirkan oleh organisasi. Mulai sekarang update itu di konteks organisasi. Ya. Atau tadi saya sempat ini nih ada lingkungan, tapi saya tidak mau bahas lingkungannya saja, teman-teman. Uh, Hukum dan regulasi lah ya. Jadi hukum dan regulasi ini berubah. Tadi ada apa? Korteks ya, Bu Hina ya. Iya, Pak. Aturan ini bisa Kortex. kebijakan pajak yang berubah, pemerintah bukan berubah lah, improve ya, improve. Dan kita harus belajar baru juga, teman-teman. Atau aturan tenaga kerja atau aturan aturan digitalisasi juga sudah undang-undang apa kerahasiaan ini juga sudah diresmikan ya. Jadi tolong dipelajari itu dampaknya ke organisasi Bapak dan Ibu semua gitu ya. Kemudian bentar, next kompetisi. Nah, tadi juga ada tuh ya. Apa tadi jawabannya Vina ya? Tadi yang mengatakan, oh ini Pak, ada pengurangan karyawan, sedih banget. Jangan di. Saya sambil baca nih ya. Mohon maaf teman-teman, saya sambil baca ini. Tadi ada yang jawab tentang masalah ini nih, kompetisi yang semakin ketat. Jadi harga barang apa pembelian turun gitu ya dan seterusnya. Kita Persyaratan rasakan kok. customer. Persyaratan customer Ya, makin sulit, Pak. customer makin sulit. Kita rasakan itu. Nah, itu tolong diupdate gitu ya. Itu tolong diupdate itu tolong dijadikan sebuah pemikiran. Ini faktor eksternal gitu ya. Pasar domestik. Banyak pemain baru. Yang teman-teman startup, aduh saya takut ngomongnya. Mulai challenge lah ya, yang startup sekarang banyak. Tapi banyak juga startup baru kok yang tumbuh dan baik gitu ya. Jadi ini tolong menjadi pertimbangan ketika kita menentukan konteks organisasi. Oke, saya percepat karena waktu. Tinggal sejam lagi, saya sih cepet banget. Baru aja nomor satu. Ini saya ada 100 loh nih bikin aja deh nanti. Sejam lagi, Pak. Saya percepat aja deh. Oke, teknologi ya, teknologi deh. Nah, tadi teknologi itu jawab semua tadi sama itu AI, otomisasi, otom, digital, segala macam udahlah. Ini tolong diupdate di konteks organisasi teman-teman. Apa dampaknya ke organisasi? Oke. Dan terakhir apa tadi ya? Ini tadi banyak yang nulis ini juga nih lingkungan ya.
perubahan iklim. Teman-teman, izin yang perubahan iklim saya tanda kuningkan, ini sebenarnya mandatori. Masih sering ini saya melihat kalau audit, kelupaan MR-nya mengupdate konteks organisasi. Teman-teman ingat, per bulan Februari 2024, jadi hampir 1 tahun yang lalu, ISO sudah mengeluarkan amandemen 1, di mana diminta organisasi untuk mempertimbangkan apa pengaruh climate change, pengaruh perubahan iklim terhadap organisasi mereka. Wajib kita tuliskan, wajib kita tentukan, gitu ya. Jadi, oke lah, saya berharap teman-teman tolong dilihat nanti setelah ini buka-buka konteks organisasinya, sudah ada yang menyangkut perubahan iklim apa tidak. Dan ini, Bu Vina tahu nggak, ini bukan hanya ISO 9001 loh. Ini semua ISO loh. Yang ngaku persyaratan ISO, walaupun ada juga yang tidak itu, 13485, saya juga bingung itu yang 13485 orang high level starter dia tidak gitu. Dan entah kenapa dianakterikan sama IAF gitu ya. Dia tidak berubah, tapi yang lainnya berubah. Jadi semua standar 9001, 14, 45, 37001, yakinkan organisasi menentukan apa sih dampak perubahan iklim. Saya kasih contoh satu deh. Saya yakin kalau 9001 gampang lah, pemuasan keputusan pelanggan. Dampaknya kalau terjadi hujan, macet, dampaknya apa? Telat pengiriman. Jadi tolong ditulis, bisa on time delivery dipengaruhi oleh cuaca dan seterusnya. Itu tolong dimasukkan di sana. Kalau di 37001 mungkin ini 37001 supply chain. Supply chain yang terganggu mengakibatkan ada kemungkinan orang menjadi ambil langkah pendek shortcut untuk mempercepat daripada dia kena penalti. Nah, akhirnya bisa terjadi penyuapan dan seterusnya lah. Tolong dipikirkan seperti itu ya, teman-teman. Sip. Itu yang pertama. Oh ya, Bu Vina, kita tidak perlu pertanyaan di ending ya. Kalau Iya. ada pertanyaan, tolong di Ibu Bapak, jangan ke saya. Ibu Bapak tulisnya ke Ibu Vina secara langsung, sehingga nanti Ibu Vina yang membacakan. Pertanyaannya sudah ada belum, Bu Vina? Yang nomor 1? Belum ada sih, Pak. Belum ada. Oke, teman-teman, uh, sekali lagi, yang ingin saya nyatakan di awal ini adalah tolong diupdate di awal mumpung awal tahun konteks organisasi yang ada di organisasi Bapak dan Ibu. Sekali lagi, Pak, kan nggak mesti awal tahun diupdate. Saya setuju. Mau setiap saat juga boleh. Tapi yuk kita gunakan momen awal tahun ini untuk mengupdate konteks organisasi di organisasi Bapak dan Ibu semua. Itu ya, itu yang pertama ya. Ada pertanyaan nih, Pak, masuk ke saya. Boleh. Ini ada yang nanya dari Pak Said. Jika konteksnya belum diupdate, apakah akan jadi temuan? Karena ini masih dalam tahap sosialisasi. Pak, udah jangan temuan deh, nanti aja mikir-mikir temuan. Jangan berasumsi. Ini mas teman-teman masih berasumsi konteks ini nanti dampaknya ke sertifikasi. Ya, masih berasumsi. Yang saya ingin lihat di webinar hari ini adalah, yuk kita gunakan konteks ini untuk organisasi. Oke ya. Jadi masalah temuan atau tidak nanti itu tergantung auditornya yang audit gitu ya, teman-teman. Tapi saya berharap yuk update dulu supaya di awal tahun ini kita sesuai dengan tren 2025. Apa trennya tadi sudah ditulis tuh di chat ya. Jadi teman-teman tolong lebih ke organisasinya. Jangan lihat masalah sertifikasinya terlebih dahulu. Cukup itu satu dulu ya, Bu Vina. Boleh, Pak. Kita lanjut yang kedua. Oke, sip. Ini ada tulisan. Oke, sip. Yang kedua, periksa. Nah, ini sekali lagi, teman-teman, urutan ini, mohon maaf, ini semua maunya saya aja. Enggak. Ini tidak urutannya tuh saya menulisnya senyamannya aja. Jadi teman-teman kan kebetulan tadi 4.1 gitu ya. Yang kedua ini adalah kebijakan 5.2. Kalau objektif 6.2. Jadi saya berharap yang kedua ini adalah ini lebih ke arah strategisnya gitu loh. Tolong dilihat.
apakah mumpung selagi awal tahun, tolong dibuka-buka dokumentasinya, diskusi dengan top manajemen. Saya yakin kalau masalah objektif ini target nih Bu Vina ya. Saya yakin teman-teman sering akan update di awal tahun. Tapi kebijakan ini mungkin sering terlupakan. Gitu ya. Kebijakannya izin kita samakan persepsi dulu nih eh, bahwa kebijakan itu didefinisikan adalah maksud dan tujuan dari organisasi yang dinyatakan secara resmi atau secara formal oleh top manajemen, oleh pimpinan organisasi. Gitu ya. Itulah kebijakan. Mau dibawa kemana? Oke, izin saya karena ruang lingkup kita banyak bermain ISO, tentu nanti bisa teman-teman tulis bisa kebijakan mutu, kebijakan K3, kebijakan lingkungan, dan kebijakan tergantung standar apa yang ibu punya, bapak punya gitu ya. Jadi yang ingin saya tekankan di awal tahun, tolong dilihat apakah kebijakan yang ada saat ini masih relevan dengan tren yang sedang kita bahas tadi. Gitu ya. Tolong direview, tolong dibuka-buka. Gitu ya. Jadi saya berharap kebijakan organisasi, kita bahas kebijakan dulu ya, itu harusnya selalu alignment, selaras dengan kondisi saat itu. Harus diupdate. Untuk itu tentukanlah perlu ditinjau berapa kali gitu ya. Walaupun tentatif ya, tidak perlu nunggu awal tahun, tapi monggo, ini kesempatan gitu ya. Nah, saran saya, para MR, yuk diskusikan dengan top manajemen. Pak, ini saya punya kebijakan organisasi kita mau rubah nggak ya Pak? Gitu ya. Yuk kita diskusi dengan stakeholder yang lain, kita mau rubah apa tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa? Agar kebijakan ini, teman-teman, uh, ini saya sambil baca ini ya. Pak, kebijakan dan objektif organisasi mestinya kan harus inline dengan visi misi. Betul, inline dengan visi misi. Inline dengan, nah visi misi juga harus sesuai dengan kondisi saat ini, gitu ya. Jadi teman-teman, saya setuju kebijakan harus selaras dengan visi misi organisasi dan visi misi juga harus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Nah, yang sering terjadi teman-teman, izin saya sebentar, saya pakai ini deh, slide selanjutnya. Teman-teman itu sering menganggap kebijakan itu sekarang adalah ini kebijakan sistem manajemen, Pak. Karena kalau teman-teman buka klausul 5.2, oke. 5.2, kebijakan itu satu, komitmen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan, boys. Komitmen untuk memenuhi apa itu kebutuhan dan harapan dari persyaratan baik dari pelanggan maupun dari regulasi. Oke, saya setuju itu tetap harus ada. Tapi ayo dong, tolong dilihat apakah kebijakan juga ini masih selaras dengan kondisi saat ini. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi saran saya, baik kita bicara kebijakan dulu ya. Kebijakan sistem manajemen. Dalam hal ini sistem manajemen ini bisa, izin saya ambil pulpen nih, bisa nggak? Ya. Berarti sistem manajemen ini bisa 9.001, bisa 14.001, bisa 45.001. Ini harus menjadi kebijakan organisasi. Jadi bukan hanya karena kami diminta Pak, karena kami diminta membuat kebijakan di klausul 5.2 maka kami buat. Tapi tolong dicek ya, karena ini harusnya kebijakan ini di sini saya katakan bukan hanya memenuhi standar, tapi juga mampu membantu organisasi menuju masa depan yang diinginkan. Oke, izin saya coba bahas sedikit ya. Semoga waktunya cepat berlalu ini. Uh, Banyak organisasi menganggap kebijakan itu adalah ya udah itu persyaratan Pak. Yang penting saya memenuhi persyaratan ISO.
Oke, itu minimum requirement-nya seperti itu. Tapi izin teman-teman, kalau kebijakan 45001 kan, ISO 45001 kan apa? Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, bla bla yang menghindari cedera dan seterusnya lah ya. Saya setuju itu. Tapi tolong mulai hari ini, tolong dicek itu mencerminkan arah strategi organisasi tidak secara keseluruhan. Seperti yang tadi tulis ini siapa yang nulis sih? Pak Panda. Terima kasih Pak Panda. Itu mewakili tidak visi misi dan core dari bisnis organisasi. Tolong dicek. Ya, tolong dicek saat ini. Clear ya, jelas ya. Tolong direview. Jadi ini yang kedua teman-teman, kebijakan tolong direview. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih kebijakan harus merefleksikan kondisi terkini? Mengapa? Bu Vina, kenapa kebijakan organisasi itu harusnya merefleksikan kondisi terkini? Kenapa? Biar selaras, Pak. Biar bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitar. Ya, betul sekali. Saya ingat ya, saya lagi diskusi dengan auditi saat itu, bukan auditi, peserta training. Pak, ini kebijakan perusahaan kami, Pak. Kok saya tidak baca ada, kami tidak merasa uh, itu mewakili kami. Saya setuju. Terkadang banyak kebijakan dibuat berdasarkan hanya persyaratan ISO yang bersifat to be general, terlalu Hmm. general, gitu loh. Jadi kalau teman-teman buka 5.2 mau apapun organisasinya, ya itu kebijakannya. Apakah salah dengan ISO? Tidak. Tapi kan kita tidak cukup hanya memenuhi persyaratan minimum requirement ISO. Harus laras. Kebijakan itu, ingat tadi trennya apa? Tren tadi apa, Bu Vina? Teknologi kan? Betul. Kebijakan kita nyangkut ke sana nggak? Perubahan regulasi, eh, era digitalisasi, dan seterusnya. Nyangkut ke sana apa tidak? Saya sekali lagi, Pak, apakah kalau tidak ditambahkan jadi temuan ISO, tolong jangan bicara temuan ISO dulu. Kalau ISO tidak perlu temuan, ISO hanya selama dia selaras dengan 5.2 selesai. Tapi bukan itu yang kita ingin bicarakan sekarang. Oke ya. Yang kita bicarakan adalah agar kebijakan ini menjadi panduan organisasi ke depannya. Jelas ya. Sip. Nih, banyak yang jawab nih ke saya, dari ke saya Bu Vina. Waduh, oh, tapi saya senang. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi semangat kita ya. Lanjut. Tadi kita bicara objektif sebenarnya. Saya rasa kalau objektif teman-teman pasti update lah ya. Nama juga tahun baru, awal tahun biasanya targetnya berubah ya. Biasanya target. Nah, saya ingin tekankan kebijakan tadi adalah arahan strategis, objektif, target, goal tentu adalah arahan operasionalnya ya. Oke. Operasional seperti apa? Kemudian tidak cukup hanya objektif, ini di klausul nanti karena teman-teman sudah familiar dengan ISO, ini klausulnya klausul 6.2 harus ada perencanaan atau action plan. Yang ingin ditekankan di sini adalah, nah ini dia, selaras dengan visi dan misi ya, selaras dengan kebijakan, gitu ya. Jadi yakinkan objektif ini selaras dengan kebijakan. Makanya karena dia ingin selaras, makanya kebijakan juga kalau bisa ya update lah gitu loh. Sehingga objektif ke bawahnya juga nanti bertambah gitu ya. Kemudian, sebentar saya sambil baca ini. Kok ada yang nyoret-nyoret ya? Mungkin bisa nyoret-nyoret ya? Enggak ya? Enggak, enggak. Analisis kinerja tahun sebelumnya. Nah, oke. Jadi yang kedua, eh, objektif tentu dibuat berdasarkan hasil analisa kinerja kita di tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya targetnya 90 miliar, pencapaiannya 100 miliar, ya masa sih objektif tahun ini jadi 90 miliar lagi? Ya gitu ya. Jadi kan harus dilihat gitu ya, pencapaian tahun sebelumnya. Kemudian smart, saya rasa saya tidak perlu bahas inilah ya. Detail nih teman-teman, saya sudah tulis di sini. Specific, measurable, achievable, realistic timeline ini sudah jadi panutan lah ya, sudah tahu. Kemudian, oh ya, evaluasi sumber daya. Jadi eh, kita harus akui target yang besar harus disupport oleh sumber daya, baik itu teknologi, orang maupun ini ya semua pendukung nantinya.
saya tahu apalagi di zaman 2025 tidak mudah, biaya cukup cukup ketat sekarang ya. Nah, jadi mungkin mengoptimalkan tenaga yang atau teknologi yang ada sekarang pun juga bisa menjadi strategi buat mencapai objektif nantinya. Jadi ada yang jawab ke saya, Pak, kita bertahan saja sudah alhamdulillah, Pak. Hmm. Siap, tetap semangat, Pak. Nanti saya akan, oke, ini mungkin yang kondisinya sangat ketat ya, bisa bertahan saja sudah alhamdulillah loh, Pak. Kata dia, oke. Kemudian keterlibatan stakeholder, jadi libatkan manajemen. Eh, di beberapa organisasi bahkan di ISO Selu 22163 ya, Vina ya, yang kereta api itu ya. Kereta api. Bahkan mau kebijakan, mau itu bisa loh diskusi-diskusi dengan pelanggan gitu ya. Jadi apa sih yang diinginkan gitu ya ke depannya bagi organisasi, itu dapat masukan lah dari pelanggan, dari pihak eksternal gitu ya. Jadi stakeholder itu juga bisa dari pihak eksternal nanti. Sip. Karena waktu izin saya lanjut baru nomor 2 ini. Bu Vina, ada pertanyaan sampai nomor 2? Ada pertanyaan ke saya, Pak. Satu saja. Satu ya. Jika kebijakan sudah direview namun tidak ada perubahan dalam konteks karena masih relevan, apakah harus dirubah tanggal terbit kebijakan tersebut menjadi tanggal terakhir di review? Atau seperti apa, Pak? Oke. Teman-teman, tanggal terbit kebijakan itu tidak harus dirubah kalau kontennya tidak berubah gitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau ibu bapak masih menganggap kebijakan tersebut masih relevan, berarti kita masih menggunakan kebijakan. Contoh nih, Pak Prabowo sekarang menggunakan kebijakan dari Pak Jokowi, maka tanggal kebijakan dari Pak Jokowi tetap digunakan gitu ya. Jadi tidak perlu. Nah, Pak, tapi mungkin yang perlu direcord adalah kapan review itu dilakukan. Nah, jadi nomor kebijakannya, tanggal kebijakan tetap, tapi tolong direcord kapan review itu dilakukan. Itu aja ya. Sip, lanjut ya. Nomor 3, ini saya percepat deh. Teman-teman, ini klausul berapa? 6.1 ya. Jadi resiko, risk and opportunity. Tolong dicek lah, teman-teman. Uh, Mumpung masih awal tahun, tolong dilihat apakah tabel risk register yang ibu bapak masih update atau tidak. Kenapa? Kenapa harus direview di awal tahun? Sekali lagi, tidak mesti awal tahun sih, tapi kan kita memanfaatkan momen awal tahun ya. Pertama, perubahan yang sering terjadi di lingkungan eksternal. Gitu ya. Tolong dicek regulasi baru, dampak nggak ke bisnis kita? Kondisi ekonomi, dampak nggak? Tadi ada yang mengatakan ke saya, Pak, bertahan saja sudah alhamdulillah. Berarti harus mengoptimalkan tuh Pak, resikonya. Ya, mengoptimalkan kondisi saat ini. Baik resource-nya harus dioptimalkan. Karena berat untuk menambah resource dan segala macam. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti harus dipikirkan lagi. Oh ya, bersama Haji Mumu. Oke, Haji Mumu. Sorry Bu Vina, izin suara Pak Mas Iwan kok ada suara masuk? Tolong diatur. Oke, Mas Iwan izin dibantu Mas. Sip, terima kasih. Oke, perkembangan teknologi, tren industri itu akan mempengaruhi risiko, gitu ya. Risiko 3, tolong dilihat, gitu ya. Bu Vina, tadi kan kita ada tren apa tadi? Sesuai dengan jawaban teman-teman? AI, AI, digitalisasi. Kira-kira risikonya apa nanti? kebocoran data. Kebocoran data. Luar biasa Bu Vina ini udah dikonsul, udah bisa. Ini nggak boleh. Kalau mau sertifikasi nggak boleh jadi konsultan. Ya, Uh, Kebocoran data, kemudian serangan cyber, ya. itu jadi resiko yang sedang tren saat ini gitu ya. Saya yakin pemerintah sekarang salah satu kecenderungan ke depannya adalah digitalisasi, Cortex segala macam. Tapi dengan menggunakan itu akan ada resiko juga. Jangan sampai ada kebocoran data. Wah, kalau teksnya bisa bocor itu bahaya sekali. Tapi itu saya yakin pemerintah sudah mempersiapkan itu. Semuanya sudah yakin mereka persiapan dan kita beri kepercayaan ke mereka. Jadi ini tolong dipertimbangkan, ini tolong menjadi perhatian dari teman-teman. Kemudian dievaluasi ya, tolong dicek teman-teman
tahun lalu ada terjadi kegagalan nggak ya? Tahun lalu terjadi insiden nggak ya? Nah, itu tolong menjadi pertimbangan untuk memperbaiki risk register kita di tahun ini. Tolong dilihat. Kemudian, tadi saya katakan, dari awal konteksnya apa, kebijakannya apa, ada perubahan apa tidak? Kalau ada perubahan, mungkin resikonya juga akan berubah. Perubahan strategi dan tujuan organisasi pasti akan ada dampak terhadap perubahan resiko. Contoh, apa ya? Jika perusahaan punya strategi baru nih, tahun ini kita akan memperluas bisnis kita ke pasar internasional. Otomatis kan resikonya berubah, ya. Apa itu? Resiko kalau ke pasar internasional apa, Bu Vina? Hmm, Pusing, Bu Vina. Saya ya, tanya-tanya terus nih. nilai harga kali ya, Pak. Harganya harus dipertimbangkan. Kebijakan impornya juga mulai dipertimbangkan. Fluktuasi mata uang harus dipertimbangkan dan seterusnya. Tadinya tidak ada. Karena ada perubahan kebijakan, maka harus berubah juga resikonya. Oke ya. Dan yang lainnya lah. Plus kalau ada produk baru, ya. Kalau di lembaga sertifikasi seperti kami kan setiap tahun ada produk baru ya Bu Vina ya, standar baru ya. Iya, Pak, betul. Itu resiko buat lembaga sertifikasi. Apa? Kompetensi orangnya beresiko karena standar baru siapa yang harus menghandle, uh, bagaimana menerapkannya, memahaminya dan seterusnya itu resiko gitu ya. Tapi juga plus opportunity. Nah, oke, itu tolong teman-teman jadikan ini ya, jadikan acuannya. Sip. Di sini ada pertanyaan, Bu Vina? Dari saya belum ada sih, Pak. Ada lagi, Pak, satu. Ada, ayo. Untuk menangani risiko serangan cyber terhadap data customer, apakah dapat dilakukan dengan risk transfer seperti hire vendor atau adanya term and agreement? Oke. Itu salah satu ya. Jadi eh, banyak sekali. Jadi kalau kita bicara menanggulanginya, itu bisa kontrol dan mitigasi ya. Berarti salah satunya juga bisa kita gunakan pihak ketiga. Tapi ingat hati-hati, pihak ketiga juga jangan salah pilih gitu ya. Jadi beberapa perusahaan akhirnya melibatkan pihak ketiga untuk resiko itu di. Tapi ingat nanti akan ada biaya juga kan teman-teman. Dan tolong di. Tapi ingat, ketika memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga, berarti ada risiko juga loh pihak ketiganya bocor gitu ya. Jadi ini saling ini perketatlah di kontraknya dan segala macam gitu. Nah ini akan jadi tambahan risiko juga nantinya. Sip, itu dulu ya. Oke, ini pada ini loh banyak yang dari ke saya loh. Ini bawa-bawa Pak Presiden lagi, waduh. Jangan dulu Pak, saya nggak levelnya saya masih kita masih ISO dulu ya Pak ya. Mohon maaf. Oke, siap. Lanjut dulu ya, nomor 3 ya teman-teman. Eh, nomor 4. Nomor 4. Ingat, tak ulangi lagi dulu. Jadi yang pertama kali teman-teman, saya berharap tolong diupdate kontak ya. Tolong dilihat ya, sudah ini ya. Yang kedua, tolong diperiksa kebijakan dan kalau objektif saya yakin sudah setiap tahun teman-teman berubah. Tapi tolong fokuslah ke kebijakan ya. Kemudian tadi tolong dilihat risk registernya. Saya cepat saja karena waktu. Kalau bicara risk register berarti akan ada risiko, penilaian risiko, dan yang ketiga kontrol and mitigasi. Pak, risiko kami nggak nambah, Pak. Sudah kami cek sesuai. Oke, saya kasih PR. Tolong cek kontrol dan mitigasinya benar atau tidak. Itu aja. Enak ya Bu Vina yang ngasih PR ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Kontrol dan mitigasinya update atau tidak. Ingat, update sesuai tren ya. Update yang sesuai tren. Kita bawa-bawa tren loh. Tren-tren teman sendiri yang nulis loh tadi loh. Nomor 4. Nah, ini dia. Ini ISO banget nih. Klausul berapa? 7.5. Kita tidak bisa hindari ini Ibu dan Bapak. Kita butuh dokumentasi. Jadi karena ini awal tahun, mumpung masih semangat, yuk kita periksa teman-teman. Baik MR maupun Ibu Bapak bukan MR, cek dokumentasi di organisasi Bapak Ibu masih update, perlu, sorry, saya pakai bahasa, saya suka di komplain nih, pakai update katanya bahasa Inggris.
pemuktahiran. Nah, bahasa Indonesia masih muktahir apa tidak gitu ya. Nah, eh, kalau bicara dokumen ada dua ya, dokumen di ISO, dokumen mandatory dan dokumen necessary. Jadi dua-duanya harus diupdate. Kalau bicara mandatory ada dua lagi, ada maintain dan ada retain. Maintain itu mirip kayak prosedur, retain adalah record. Tolong ini just informasi awal saja. Jadi tolong dicek, make sure semua dokumen ini muktahir ya dan dikendalikan. Oh ya, dokumen itu medianya apa saja sih Bu Vina? Bentuknya hard copy ya. Kopi. Tolong dicek tuh teman-teman, hard copy-nya update nggak? Soft copy, soft copy-nya juga tolong dicek. Yang ingin saya tekankan di sini, medianya bisa berbaca. Teman-teman tahu nggak? Website itu dokumen loh sebenarnya. Itu kan informasi. Informasi yang kita sampaikan ke customer. Mulai hari ini, tolong cek website organisasi Bapak dan Ibu. Update atau tidak? Saya sebenarnya bisa loh ini, tapi saya nanti bisa takut di apa? Saya berapa sering iseng-iseng buka website organisasi besar, itu ISO-nya masih 9001 versi 2008 gitu. Berarti kan belum update. Masih bicara OSAS 18001, berarti belum update. Teman-teman, tolong cek website organisasi Bapak Ibu. Struktur organisasinya di website akurat apa tidak? Sekolah nih sering, kepala sekolahnya udah ganti berapa tahun, masih yang lama ada di website gitu ya. Jadi yang saya temukan seringkali ISO-nya tuh standarnya masih versi yang kagetnya ada versi 2000 lah gitu, 9001 versi 2000. Sertifikatnya dipampang lagi di sana. Padahal mereka sudah update, sudah menggunakan yang terbaru. Tolong di-review mumpung awal tahun, kayak website ya. Kemudian tolong dicek juga lah dokumen logo, penggunaan logonya akurat atau tidak. Teman-teman nanti bisa tanyakan ke lembaga sertifikasi masing-masing, minta panduannya dan dipelajari bersama. Oke, banyak sebenarnya dokumen yang bisa diupdate. Saya ambil contoh sederhana saja. Setengah jam lagi ya Bu Vina ya. Setengah jam, Pak. Ya. Saya contoh ya, tadi lah ya saya sudah bicara tadi rencana strategis karena setiap tahun tren berubah. Organisasi yang itu harusnya bisa menyesuaikan diri lah strateginya ya. Kemudian ini umum lah ya, prosedur, instruksi kerja, formulir kalau ada perubahan. Kenapa? Pak, kita sekarang udah gunakan sistem digital, tapi prosedurnya masih manual. Sering sekali seperti itu ya. Atau regulasinya berubah, tapi prosedurnya masih yang lama. Mengikuti, kan biasa tuh kalau teman-teman lihat tuh di prosedur, mengikuti undang-undang nomor sekian. Undang-undangnya udah berubah, tapi masih prosedurnya masih lama. Tolong dilihat ya. Jadi ketika organisasi mengadopsi sistem baru, pastikan prosedur, IK atau form-form juga diupdate ya. Atau daftar induk dokumen. Nah ini dia ya. Aktif nih teman-teman. Oh ya, ketika semua ada perubahan, tolong pastikan histori pencatatan perubahan itu tercatat ya di daftar induk dokumen. Ini sudah revisi 7, Pak. Oke. Saya mau nanya, revisi satunya apa? Duanya apa? Waduh, nggak di mana ya nyatatnya ya, Pak? Nah, itu tolong dilihat ya teman-teman ya. Tolong kalau belum ada udahlah dibuat untuk kedepannya ya. Oke, kemudian yang paling sering ini nih. Sederhana sekali dokumen. Namanya struktur organisasi. Mumpung awal tahun, tolong cek nih Pak, Ibu Bapak. Ini struktur organisasinya masih terbaru nggak, update nggak, gitu ya. Ini bisa orangnya sudah nggak ada, gitu ya. Terkadang organisasi ada yang hanya fungsi, tapi ada juga yang mencantumkan foto. Bahkan ada foto Ibu, ini foto ada orang. Orangnya udah, mohon maaf, berpulang masih ada di situ terus gitu loh. Dimasukkan lagi ke website. Tolong diupdate nih selama masa tahun baru ini ya. Karena terkadang atau Bu Vina, fungsinya berubah. Tadinya namanya HRGA. Sekarang dipisah Pak, HRD sama GA kami pisah.
ya tolong dipisah di struktur organisasi. Atau tadinya namanya apa tadi? Purchasing. Sekarang sudah berubah, Pak. Kami menjadi procurement. Monggo diganti di struktur organisasi. Tadi namanya HRD, sekarang kami udah ganti jadi human capital. Biasanya pemerintah sering melakukan improvement. Tolong pastikan update di struktur organisasi ya, Ibu dan Bapak ya. Kemudian kalau bicara struktur organisasi, sering juga fungsinya berubah. Contoh, tadinya fungsi kepatuhan reportnya ke presiden director, sekarang tidak, langsung ke komisaris, monggo. Jadi ini juga berubah gitu ya. Tolong di update gitu ya. Nah, tolong dilihat mumpung awal tahun. Ini suara saya langsung serak nih semakin sore kayaknya. Oke, tadi sudah kita bahas risk register, tolong diupdate. Kemudian, nah ini dia. Ini aja nih PR nih buat kami nih teman-teman. Perusahaan kami juga ini nggak diupdate-update nih sering nih. Apa itu? Kalender akademik. Kalender akademik kayak sekolahan aja. Saya suka dengan sekolah teman-teman. Jadi kalau saya ngaudit, mereka tuh punya daftar kalender akademik untuk 1 tahun biasanya atau per semester gitu ya. Nah, organisasi juga sebaiknya punya. Apa itu? Bukan kalender akademik ya, kalender aktivitas gitu. Kapan internal audit akan dilakukan? Kapan eksternal audit? Estimasi saja kapan dilakukan, kapan tinjauan fungsi kepatuhan dilakukan, kapan tinjauan manajemen. Jadi dari awal tahun, sekali lagi, mumpung awal tahun, kita rencanakan dari sekarang. Kapan ya kira-kira itu akan kita lakukan. Nama juga rencana ya Bu Vina. Boleh dong nanti berubah. Boleh dong. Ya kan? Kapan Dewan Pengarah akan kita jadwalkan meeting, dan seterusnya. Jadi tolong dibuat dari awal, teman-teman. Kalender aktivitas tahunan. Kemudian saya rasa ini jadwal pelatihan umum ya. Jadwal pelatihan, jadwal pemeliharaan mesin, alat. Itu saya yakin, saya berharap teman-teman update lah dari awal tahun. Ini tugas HRD. Jadi mungkin di Januari ini masih belum keluar karena masih nampung-nampung masukan, tapi paling tidak nanti di Februari atau Maret sudah keluarlah buat 1 tahun ke depan seperti apa. Gitu. Atau dokumen eksternal, regulasi tolong dilihat, update atau tidak gitu ya. Standar-standar ISO yang digunakan, update atau tidak gitu ya. Atau, nah, kadaluarsa. Pak, sekarang kan sudah online, Pak. Tidak ada enggak, masih banyak. Di beberapa bisnis, itu sering sekali kalau saya audit, mereka harus ada surat izin. Misalnya dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari direktorat tertentu, dan itu biasanya ada masa umurnya. Jadi tolong dilihat. Nah, di tahun 2025, mana saja yang akan jatuh tempo? Kapan? Catat itu ke kalender yang tadi. Jadi kalau mau di follow up 3 bulan sebelumnya, kita sudah temukan dari sekarang. Atau mungkin ada teman-teman menggunakan surat izin kerja buat tenaga asing, siapa yang tahun ini habis, monggo direncanakan dari awal. Dari awal tahun kita identifikasi gitu ya. Oke, ini hanya contoh. Dan lain-lain nggak usah saya bahas. Bu Vina aja yang bahas nanti ya, dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan Bu Vina? Ada Pak, satu ini terkait dengan dokumen juga. Menurut ISO, ketika sebuah perusahaan akan menambah dokumen baru atau akan menghancurkan dokumen, perlukah ada sebuah form tambahan atau form hapus dokumen? Menambahkan dokumen baru, tidak perlu ada tambah dokumen dong. Nambahkan dokumen baru, daftarkan saja ke master list dokumen. Itu ya. Jadi ketika ada dokumen baru, pastikan dokumen baru tersebut diregistrasikan. Sehingga nomornya berurut, kontennya juga, kalau tadi prosedur itu ngikuti seragam dengan yang sebelumnya. Yang kedua apa tadi Bu Vina? Penghapusannya. Menghancurkan dokumen, perlukah ada form hapus dokumen, Pak? Untuk obsolete dokumen sebaiknya memang ada, sehingga kita bisa tahu kapan itu dimulai tidak diberlakukan, kapan itu kita tidak, sekarang mungkin bukan dihancurkan lah, tapi tidak diberlakukan ya. Kan dokumen bukan bentuk soft copy lagi, hard copy lagi kan sekarang kan. Sudah boleh dalam bentuk soft copy ya.
Jadi keberlakuan obsolensi dokumen. Di beberapa ISO, teman-teman, di beberapa standar ISO, bahkan manajemen obsolescence itu diatur ya. Bagaimana di 9001 memang tidak terlalu mandatori, tapi tidak apa-apa kan kita gunakan standar lain yang lebih ketat gitu ya. Nah, jadi untuk dokumen baru cukup diregistrasikan, tapi kalau dokumen itu tidak kita berlakukan lagi ya, kita buat catatan lah, form-form apa saja yang sudah tidak kita gunakan. Sip, ada lagi? Ada lagi Pak dari Ibu. Sorry, teman-teman chatnya ke Bu Vina ya, ini banyak ke saya juga loh. Ya, ke saya aja Pak. Jadi Ya, biar saya bacakan. Ada dari Ibu Nadia. Dokumen yang apakah semua dokumen harus disosialisasikan ke karyawan atau ada dokumen tertentu yang tidak perlu disampaikan ke karyawan? oke. Kita bicara ISO dulu ya. Intinya bukan masalah semua karyawan atau tidak, tapi dokumen harus disosialisasikan ke orang yang akan menggunakan dokumen tersebut, ke pihak yang relevan. Itu aja sih. Ya, tentu dokumen finance nanti melibatkan siapa? Ya udah kalau finance cukup disosialisasikan ke finance. Oh, tapi finance ada hubungan dengan pembelian, Pak. Ya, cukup finance dan pihak procurement yang kita sosialisasikan. Jadi lebih ke siapa yang pengguna dokumen tersebut, yang berdampaknya ke siapa, gitu aja ya. Sip, cukup dulu karena 20 menit lagi saya dikejar Oh, waktu ini. boleh kita lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini dia. Meningkatkan keterlibatan dan kompetensi. Mumpung awal tahun, teman-teman, ini PR juga. Saya sendiri ngaku lah. Selama ini kita belajar ISO mulu, ini mulu, standar terus. Kayaknya kita harus belajar tren-tren saat ini juga lah. Jadi ada pesanan dari prinsipal saya. Sebenarnya tren ke depan standar-standar yang berhubungan dengan digitalisasi, cyber dan itu akan jadi tren di dunia nantinya. Jadi tolong ditingkatkan apa istilahnya kompetensi mulai direncanakan mulai di awal tahun ini. Sekali lagi mungkin masih butuh waktu sebulan 2 bulan. Kira-kira apa sih yang mau diberikan? Tapi ingat, lihat tren yang tadi kita bahas di awal. Trennya apa? Digitalisasi, AI. Ya mungkin teman-teman mulai melibatkan itu ke dalam peningkatan kompetensi karyawannya. Contohnya apa ya? Kalau ChatGPT nggak perlu di-trainingkan lah ya. Udah paling gampang. Vina udah biasa menggunakan AI kan? Ya Pak. Ya. Oke, jadi pelatihan lah tentang transformasi digital lah ya. Bagaimana menggunakan alat-alat, bahkan saya sederhana aja sih sebenarnya. Banyak tools digital yang kita tidak tahu dan itu tidak perlu beli loh. Microsoft itu luar biasa, Google itu juga luar biasa. Eh, Vina, Google Sheet, Google Doc itu luar Ya. biasa itu. Kita masih menggunakan hanya sebatas buat ngontrol, hanya tolong dipelajari lebih detail lah. Dan itu free dan itu gratis gitu ya. Jadi bisa bermanfaat lah buat organisasi. Kemudian mungkin tadi yang cyber security itu saatnya memang paling tidak mungkin yang detailnya buat tim IT ya. Tapi buat karyawan apa Ibu Vina ya? Harus tahulah apa ciri-ciri kejahatan digital itu harus tahu. Teman-teman harus tahu. Jangan salah nanti ada organisasi terima malware dibuka gitu ya. Itu kan dampaknya secara keseluruhan. Walaupun sudah ada antivirus sih, tapi kan tolong dicari tahu, diinfokan ke seluruhnya bagaimana caranya. Mengenali email phishing itu ya. Jadi email yang berbahaya buat organisasi atau bagaimana membuat sandi password lah yang kuat tuh seperti apa, menjaga data perusahaan seperti apa. Itu udah saatnya lah kita melibatkan seluruh karyawan gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi selagi awal tahun tolong dilihat titip pesan saya aja ini aja nih sesuai dengan tren yang teman-teman tulis di chat tadi ya. Teknologi, digital, dan itu tolong dipertimbangkan lah. Pak, kami nggak menggunakan digitalisasi, kami masih, ya udah nggak apa-apa, pengetahuan saja gitu ya. Oke, siap. Ini terima kasih nih. Saya udah dari tadi yang aktif nulis saya, itu namanya Pak Panda. Pak Panda, karena paling aktif nih Bu Vina, satu door prize buat Pak Panda ya.
Boleh, Pinter Pak. Pak Panda. Nulisnya ke saya terus dari tadi. Biar Ya. dibaca, Pak. Dia katakan begini nih, secara reguler ganti password akses. Ya, saya setuju Pak Panda. Cuman ada negatifnya juga itu apa? Kadang-kadang gara-gara ganti password, saya lupa Pak Panda. Stres nggak? Ya kan, waduh, ini apa ya terakhir? Nah, jadi tolong dipikirkan. Oke, ketika kita secara reguler menggantikan password, bagaimana kalau kita lupa? Itu resiko. Itu juga harus dipikirkan dari sekarang. Gitu ya. Lanjut. Sudah serak-serak basah saya ini, kena flu. Oke, ini dia. Nomor 6. Organisasi, ini klausul 9.1. Mumpung awal tahun teman-teman, tolong teman-teman melakukan izin pakai bahasa Inggris, monitoring, pemantauan, measurement atau pengukuran, analisis, dan evaluasi. Izin, saya mengajak Ibu dan Bapak semua, tolong pelajari istilah ini ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini sebenarnya penemuan abad ini dari ISO ya. Ini tidak boleh dirubah nih. Ngukur tidak boleh dipindahkan ke depan. Nggak boleh. Ini berurut ini. Dipantau dulu, baru diukur. Tidak boleh langsung analisa. Apa yang mau dianalisa? Kalau belum ada dilakukan pemantauan dan pengukuran. Ini sebenarnya sangat dahsyat menurut saya. Makanya dari awal tahun kita tentukan. Pemantauan itu menentukan status dari sistem, proses, atau produk. Determine a status. Nah, ini buat teman-teman yang murid lead auditor biasanya sudah hafal. Ada nggak teman-teman di Pertamina? Pengukuran, determine a value, menentukan nilai. Oke. Analisis, ya menganalisa setelah kita mengolah data ya. Analis itu mengolah data atau informasi setelah kita pantau dan ukur, gitu ya. Sederhana aja. Evaluasi ya, kita melakukan penilaiannya nanti. Oke, sip. Sederhananya seperti itu. Nah, Pak, ini waktu bisa ditarik ke belakang lagi nggak? Saya lihat waktunya 15 15 menit, menit. betul. Waduh. Izin dong sampai jam 4 boleh ya? Pindah-pindah. Oke. Nah, jadi mumpung awal tahun, tentukan apa yang mau dimonitor atau apa yang akan dipantau dan diukur. Tentukan itu. Apa nih kira-kira, Vina? Oke, tulis deh di chat, teman-teman. Tolong dibuka. Nah. Saya buka sekarang supaya nggak banyak ini. Yuk, tolong tulis kira-kira apa yang perlu dipantau dan ukur di awal tahun. Mulai awal tahun kita tentukan nih. Yuk, sambil nunggu ya. Yang dipantau dan ukur ya. Oke. Pak Panda atau Bu Panda, saya mohon maaf. Nanti chat direct ke Bu Vina ya. Alamat atau Alamat. handphone. Oke. Ada yang lain? Apa yang dipantau dan diukur? Belum masuk ke saya sih, Pak. Udah. Ada lagi pencapaian target sasaran Oh kerja. ya itu umum lah. Pasti pantau diukur. Faktor sasaran kerja ada yang lain? Peran kesalahan tahun lalu, Pak. Boleh. Faktor fisik, SDM, Oke, SDM AI. boleh. Oke, kalau bicara sasaran kerja, target saya yakin itu udah umum. Oke deh, 9.001 kan kepuasan pelanggan ya. Iya, betul. Ada jawab Jadi juga sih. tolong dilihat nih CSS, nah itu dia CSS Pak Said ya. Iya. Dipantau dan diukur. Tentukan dari awal. Saya selesaikan dulu deh, stop dulu deh ininya. Nanti saya takut waktu. Pertama tentukan apa yang dipantau diukur. Kedua metode apa yang digunakan. Tapi ketika bicara metode, ingat, lihat di layar ya teman-teman ya. Ini cukup pantau dan ukur. Tapi ketika bicara metode, dia tidak lagi pantau dan ukur saja. Pantau, ukur, analisa, evaluasi. Jadi tolong dipahami dulu lah. Karena waktu kita terbatas, kita tidak bisa detail panjang. Mendefinisikan apa itu pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Tapi teman-teman nanti bisa, dari definisi bisa dipelajari lah. Kemudian, kapan pemantauan dan pengukuran dilakukan? Dan terakhir, kapan hasil pemantauan dan pengukuran dianalisa dan evaluasi.
Ini persyaratan ISO loh sebenarnya. Tapi tolong ini dari awal tahun kita tentukan. Contoh ya, satu-satu dulu deh. Tadi apa? CSS. Oke, kepuasan pelanggan. Kita tentukan di sini, CSS. Metode apa yang akan digunakan? Survei misalnya, apalagi? Analisis data media sosial misalnya, catatan keluhan pelanggan misalnya, laporan dari agen kita misalnya, kalau Bapak Ibu punya agen, atau klaim garansi misalnya, dan seterusnya. Itu bisa menjadi metode yang kita gunakan. Tapi baru buat memantau dan mengukur. Menganalisa. Pakai AI misalnya, mulai sekarang loh. Belum pernah kan menganalisa pakai bantuan AI. Teman-teman, saya tidak pakar AI, tapi bisa teman-teman bisa belajar lah. Uh, uh, menganalisa mengenai itu banyak sekali ininya sekarang di TikTok, di Facebook, banyak sekali yang mengajarkannya. Nanti bisa belajar di sana. Bagi saya menarik tuh, menganalisa mengenai itu bagi saya hal yang baru lah ya. Mungkin buat teman-teman udah lama, tapi bagi saya hal yang baru lah. Jadi monggo digunakan gitu ya. Oke, kemudian kapan? Nah, tergantung ini. Mau kuarteran, mau 6 bulanan, dan kapan hasilnya dipantau dan analisa. Dulu, Bu Vina, analisa ini susah nih. Per 6 bulan, per tahunan. Kenapa? Karena mantaunya mungkin per kuarter. Kenapa? Nganalisa susah, Pak. Perlu orang yang training khusus. Oke, saya setuju. Sekarang perlu orang training khusus? Analisa? Ada alat bantu, Bu Vina? Eh, ChatGPT. AI. Tapi tolong diajarkan bagaimana cara mengajarkan AI agar dia bisa menganalisa dengan baik. Saya tidak bisa diskusi sekarang, tapi teman-teman bisa belajar manual nanti. Dia harus diajarkan dulu, segala macam, diminta menganalisa. Sekarang beberapa AI bisa dimasukin dokumen ya teman-teman ya. Bahkan laporan saja, itu bisa dicek, teman-teman bisa nanya, di mana ya potensinya, segala macam, itu bisa, sangat bisa gitu. Sudah sangat mudah sekarang. Jadi, tren ke depan, kapan hasil pemantauan dan pengukuran dianalisa dan evaluasi akan semakin cepat. Kenapa? Karena ada bantuan dari artificial intelligence. Karena semakin cepat, maka organisasi akan semakin ready, semakin siap menghadapi segala macam perubahan. Itu tolong dimanfaatkan. Jadi sekali lagi, tadi kita baru bicara contoh satu kepuasan pelanggan, apalagi atau kinerja penyedia eksternal, monggo nanti saya sambil bacakan ini beberapa chat direct ke saya ya. Buat rencana dan prioritas. Oh, saya setuju Pak, betul Pak. Oke ya. Sip, ini gara-gara saya kasih ke Pak Panda nih pada chatnya ke saya semua lagi. Gitu. Lanjut ya. Oh ya Pak, dari tadi kesannya bicaranya ISO-nya 9001. Nah, tadi Bapak bicara CSS. Nah, tadi saya ini ada yang nulis ke saya. Sebenarnya organisasi boleh kok. Jadi izin saya kembali ke depan sedikit lah. Jadi salah satu tren tadi ingat teman-teman adalah lingkungan kan. Tren sekarang ke depannya adalah sustainability. Jadi sustainability adalah sesuatu yang seksi untuk dipelajari. Jadi saya berharap Ibu dan Bapak ada tim tertentu yang mempelajari sustainability ke depan. Suka tidak suka, pemerintah kita pun akan tanda kutip dipaksa oleh dunia untuk sustainability ini, gitu ya. Jadi tolong dipelajari apa yang perlu dilakukan oleh organisasi. Nah, berarti masalah sustainability juga bagian dari yang tadi. Jadi mana sih pantau ukur itu? Sebentar. Ini ya. Jadi sustainability juga bagian dari sini. Contoh, nanti teman-teman bisa masukkan faktor apa konsumsi energi misalnya, konsumsi air misalnya, monggo dibuat manufacture ya. Tolong ditentukan mungkin kita selama ini terlalu contoh nih, kalau konsumsi air aja, Bu Vina, contoh ya. Ini kita ini aja berpikir secara common aja. Kita mau mengukur konsumsi air, apa yang akan dipantau dan diukur? Maka konsumsi air. Berarti mengukurnya gimana? Volume air kan ya? Gitu kan ya. Metode apa yang digunakan? Gampang.
monitor meteran air, ya kan? Sederhana aja. Meteran airnya dimonitor kan. Pak, tapi kami pakai air tanah susah. Udah, nanti diukur, pasang monitoring sama tim fasilitinya, gampang. Kapan? Bulanan misalnya. Bagaimana dievaluasi dan seterusnya ya. Oke, jadi teman-teman pernah nggak masuk ke mall? Bu Vina pernah nggak masuk ke mall? Hidupkan keran, airnya tuh ya tidak netes juga, tapi tidak deras gitu. Iya, Sedang cenderung kecil, pernah nggak? pernah, Pak. Berarti mallnya sudah menerapkan ikut training kita sebelumnya. Ah, sudah disetting ya, Pak. Ya, sudah setting. Sama mereka di setting. Saya setuju itu. Saya termasuk orang yang oke. Kita selama ini terlalu sering pembuangan air. Hal-hal itu sering kita rasakan di mall-mall gitu ya. Sip. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ini yang terakhir ya, 7. Nah, ini yang paling penting justru. Mumpung awal tahun, Ibu dan Bapak, yuk tarik nafas dalam-dalam. Kira-kira perbaikan atau peningkatan atau inovasi apa yang akan kita lakukan di tahun 2025 ini. Ini perlu direncanakan dari awal tahun. Jadi organisasi perlu berubah, perlu meningkat. Hati-hati buat organisasi yang tidak merencanakannya. Kami merencanakan sesuai dengan kondisi saja, Pak, ada permintaan. Hati-hati, hati-hati. Saya tidak katakan bahaya, tidak, tapi hati-hatilah. Jadi tolong direncanakan. Kalau belum ada, kalau belum Pak, kami belum ada saat ini. Bagaimana caranya ya Pak? Uh, apa yang menjadi sumber bagi organisasi kami untuk melakukan perubahan? Nah, ini izin saya tampilkan. Nah, ini dia. Izin saya menggunakan ISO aja. Sekali lagi semua patokan ini ISO. Sumber perubahan, sumber perbaikan itu ada 2. Yang pertama adalah ketidaksesuaian, ya, kayak muncul, hilangkan. Gitu. Yang kedua adalah ya tidak ada ketidaksesuaian, tapi kita ingin berbaik terus-menerus. Nah, 2 ini menjadi sumber. Jadi teman-teman, yang pertama adalah berdasarkan ketidaksesuaian. Jadi contoh, tahun lalu penjualan tidak tercapai. Otomatis kita harus melakukan perbaikan di sisi penjualan. Dianalisa apa penyebab penjualan tidak tercapai. Dilakukan koreksi dan dilakukan corrective action. Mohon maaf, correction dan corrective action. Izin teman-teman, karena waktu terbatas, tolong dipelajari secara detail apa itu risk analysis. Apa itu analisa penyebab, root cause analysis, mohon maaf. Apa itu correction dan apa itu corrective action. Ya, kalau root cause ya analisa penyebab, koreksi atau correction adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian, sedangkan corrective action adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. Saya nggak bosan-bosan ini menyampaikan ini. Karena ini sebenarnya filosofi ISO. Bahwa untuk melakukan perubahan, untuk melakukan improvement, teman-teman harus menguasai ini. Root cause analysis, correction, dan corrective action. Ini adalah perbaikan sehubungan terjadinya ketidaksesuaian. Contoh, tahun lalu, apa Bu Vina? Terjadi di awal tahun ya kita ya, mungkin malware masuk gitu ya. Itu kan ketidaksesuaian. Dianalisa, kenapa bisa masuk? Bla 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 bla. Dilakukan correction, dilakukan segala macam. Kemudian dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi dan seterusnya. Oke, kemudian perbaikan yang berkesinambungan. Ini berarti tidak ada ketidaksesuaian. Semuanya oke-oke saja. Ini contoh yang tadi ya. Jadi teman-teman saatnya mungkin digitalisasi proses, ya. Proses-proses administrasi bisa digital. Tidak perlu beli aplikasi, mohon maaf. Gunakan saja kalau ada dana pakai aplikasi boleh.
Kalau tidak ada ya pakai fasilitas yang free juga dari Google juga sudah cukup baik ya. Google Drive, Google Doc, Google Sheet ya. Atau eh, perbaikan Pak, kami ingin struktur organisasi kami mau berubah, monggo itu juga perubahan bisa. Atau kami ingin meningkatkan branding Pak, oke monggo gimana? Eh, Kami mau melakukan apa digital marketing Pak, monggo itu bisa jadi ini ya, bisa jadi improvement di 2025 ini. Kemudian apa ya? Kami ingin tahun ini dashboard kinerja kami online Pak. Oke, saya ingat dulu di webinar kami pernah kita tuliskan itu, kita adakan bagaimana menggunakan fasilitas Google yang free untuk menampilkan dashboard kinerja organisasi. Nanti tolong dibuka, dilihat saja ke webinar sebelumnya. Dan seterusnya. Jadi teman-teman, perubahan perbaikan ini yang bersinambungan ini bebas, jadi tidak mesti harus ada problem dulu. Bisa lakukan, mungkin yang paling gampang 5S mungkin ya, kalau saran saya. Saya sendiri tidak bosan-bosan. 5S itu salah satu improvement yang simple dan berdampak besar gitu ya. Atau Lean, tapi Lean perlu belajaran gitu ya. Service excellent monggo. Nah, Bu Vina ini jagonya nih, service excellent gitu ya. Atau mungkin Pak, awal tahun ini kami mau rubah layout. Oh ya, saya pernah datang ke sebuah BUMN, layoutnya berubah mereka. Direksinya dulu itu direksi BUMN kan ruangannya besar-besar, satu direksi, sekarang dalam satu ruangan yang sama gitu ya. Luar biasa menurut saya, dahsyat gitu ya. Jadi dalam satu ruangan di road dan sama direksi duduk berhadap-hadapan gitu ya. It's really it's nice gitu ya. Jadi komunikasi akan lebih baik lagi ke depan. Itu improvement. Atau program kesehatan mungkin tahun ini teman-teman wajibkan mungkin nanti lari semua. Ada salah satu BUMN dulu diukur kinerja dari apa jumlah langkah kaki step. Sekarang sudah ada aplikasi banyak, ada Strava, teman-teman bisa jadikan itu. Monggo-monggo aja. Itu monggo nanti bisa digunakan. Sip. Bu Vina, ada pertanyaan buat ini? Pertanyaan dari saya banyak sih sebetulnya Pak, tapi Satu aja pilih, satu. Karena udah azan asar loh. sudah azan betul Pak. Iya. Jadi Sebentar, marahin nanti Mama Ustadz. saya cari. Mohon maaf Ibu Bapak ya kita izin ya agak Ya, ini. ada pertanyaan dari Ibu Sri. eh Jika konsekuensinya apa-apa jika suatu perusahaan belum dapat melaksanakan ISO update dokumen namun sudah teregulasi ISO dan langkah perbaikannya bagaimana? Apakah digitalisasi bisa berpengaruh terhadap audit ISO yang masih menggunakan dokumen seperti Google Sheet, sedangkan audit yang dibutuhkan dokumennya fisik? Oke. Sebenarnya tidak ada kewajiban audit itu harus fisik, Ibu. Itu izin saya. Jadi istilah dokumen itu di ISO 9001 semenjak tahun 2015, medianya diberikan kebebasan ke organisasi. Mau fisik, monggo. Mau digital, monggo. Saya malah lebih senang digital justru ya sekarang ya. Oke. Tapi tadi yang awalnya di depan apa pertanyaannya? Itu jawaban yang yang belakang tadi. Yang depan apa? Eh, Konsekuensinya apa jika suatu perusahaan belum dapat melaksanakan ISO update dokumen namun Oke. sudah terregulasi ISO? Intinya gini, teman-teman. Update ini saya tidak perlu bicara konsekuensi atau tidak lah, tapi dampaknya ya ke organisasi. Kita tidak bicara karena sertifikasi ya. Bayangkan organisasi tidak update dokumen, akan timbul kebingungan di lapangan, akan timbul dokumen yang mohon maaf ada dokumen yang sama digunakan di beberapa, bahkan ada beberapa dulu hasil audit mereka check sheet-nya terlalu banyak, padahal isi check sheet itu mirip-mirip semuanya. Nah, makanya perlu memang di review secara reguler gitu ya teman-teman. Terlalu banyak dokumen juga tidak bagus lah itu jadi. Jadi saya hanya melihat bukan dari sisi konsekuensi dari audit tapi nanti ke keefektifan, keefisien, kemudahan di lapangan tentunya. Sip. Ada satu lagi terakhir pertanyaan terakhir.
Rata-rata sih masukan sih, Pak. Oh, masukan. Mm. Cari menurut Vina yang paling bagus masukannya. Ya, yang paling bagus. Sini hujan deras, Pak. Oh, jangan, itu nggak Iya, bagus. sebentar banyak banget, Pak. Sorry, satu. Ada dari Pak Chandra, metode bisa pakai blockchain atau AI agent blockchain untuk verifikasi agar tidak muncul fake dan data tidak hilang. Data AI, data tidak hilang, data-data AI agent untuk melakukan pekerjaan. Pus, catat, Bu Vina. Itu teman-teman, saya tidak master di AI kok. Jadi, ini, terima kasih Pak Chandra. Intinya setiap teman-teman kan kita setiap hari itu ada teknologi baru. Jadi kalau ada yuk kita sharing biar teman-teman yang lain bisa menggunakan. Jadi tolong dicatat tuh kalau ada beberapa masukan nanti ya. Nanti kita terakhir coba-coba juga nih. Teman-teman, materi ini semua nanti akan saya share lewat komunitas Rumah Inovasi. Terus nanti mungkin kalau ada masukan-masukan teman-teman yang bagus-bagus saya akan tambahkan di materi di belakang ya. Jadi supaya nanti semoga materi ini bukan bukan acara saya saja kok, ini acara kita bersama. Intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan momen awal tahun ini agar organisasi kita lebih siap, punya tools yang lebih banyak buat ke depan. Sip, karena waktu saya lihat itu saja dari saya, Ibu dan Bapak. Saya tutup ya karena waktu. Saya karena janji tadi jam 3.30. Intinya saya tutup dengan quote ini, Bu Vina. Biasanya nutup dengan pantun ya, biasanya. Ya. Saya dengan quote aja deh, bahwa jalan kesuksesan itu sebenarnya roadmap-nya itu adalah ketika bagaimana kita merencanakan dari awal, gitu ya. Ketika kita membuat perencanaan awal. Jadi saya berharap mumpung awal tahun, yuk mulai dibuat roadmap-nya sesuai dengan materi yang saya. Sekali lagi, materinya karena waktunya terbatas, saya baru ambil 7 poin ya. Mungkin nanti kita bisa buat 100 poin, tapi nanti cari waktu ya. Sip, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Uh, Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang belum jelas. Materi ini nanti akan bisa di-download di komunitas itu ya Bu Vina ya. Jadi bergabunglah nanti ke community Rumah Inovasi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Vina. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Inovasi, Inspirational Web Seminar Series. Persembahan dari WQA Asia Pacific. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi aktif semua dalam webinar hari ini yang bertema strategi ISO menghadapi tantangan tahun 2025. Kami berharap diskusi dan materi yang disampaikan oleh Pak Aris dapat memberikan wawasan baru serta inspirasi bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Pak Aris, atas ilmu yang telah dibagikan. Selanjutnya, mungkin tadi baru satu door prize ya, Pak. Bisa satu lagi mungkin untuk diberikan ke peserta. Yang pertanyaan Bu Vina tanya tadi aja dari siapa? Saya pilih berarti ya, Pak. Ya, ya. Mungkin saya pilih dari Pak Reza. Pak Reza Maulana ya. Nanti boleh chat ke saya, Pak. Untuk alamatnya nanti akan kami kirimkan door prize-nya. Baik, sebagai penutup, izinkan kami menginformasikan beberapa poin penting. Kami menghargai jika Bapak Ibu dapat mengisi form feedback yang akan kami kirimkan melalui kolom chat ataupun yang ada di layar. Kemudian terkait materi presentasi dan rekaman webinar hari ini akan kami bagikan melalui grup Rumah Inovasi. Bagi teman-teman rekan-rekan yang sudah bergabung, tidak perlu untuk bergabung, namun bagi yang belum bergabung bisa dipersilakan untuk gabung ke grup ini. Gitu. Boleh di-scan atau nanti akan diinformasikan melalui chat. Selanjutnya kita abadikan momen untuk foto bersama. Jadi saya Bu mengajak Vina, Bapak Ibu, iya Pak, itu banyak yang nanya sertifikat. link sertifikat nanti akan ada di chat atau nanti Oke, akan kami informasikan di grup ya Pak. oke. Ya.
Sebelum kita akhiri, kita akan berikan momen bersama. Bapak Ibu boleh dibantu untuk buka kameranya. Kita akan foto bersama hari ini. Siapa fotografernya sekarang? Saya, Pak. Oh, siap. Saya yang akan capture foto bersamanya. Oke, Bapak Ibu boleh dibuka. Berikan senyuman terbaik. Siap. Oke, kita tunggu Bapak Ibu ada yang mau buka lagi. Siap. Kami tunggu untuk Bapak Ibu untuk dapat buka kameranya. Ini slide-nya cukup banyak ya, Pak. Oke, kita ambil 2 slide aja ya. Tidak bisa open cam. Untuk Mas Iwan, mohon dibantu untuk bisa open cam. Settingannya kita... Oke, sudah bisa. Alhamdulillah, sudah bisa, Pak. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Ini ada... Wow, ada 2, 3. Oke, saya hitung ya, Pak. Cukup banyak yang buka kamera hari ini, Pak. Ya udah sampai 10 juga nggak apa-apa. Iya, dia ada cukup banyak nih. 3, kita ambil 3 kali ya, 3 slide. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, slide kedua. Senyuman terbaik ya. 1, 2, 3. 1 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya pada webinar menarik lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.